Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 58 bagian kelima tentang memegang teraju keadilan. Kemudian datanglah sambungan ayat, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukumkan dengan adil. Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendaki Islam. Pertama tadi ialah menyerahkan amanah kepada ahlinya, memikul pejabat yang sanggup memikul. Yang kedua ialah menegakkan keadilan, hukum yang adil, bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah, dan tegakkanlah itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima jabatannya sebagai khalifah sebelum jenazah Rasulullah dikebumikan, beliau telah berpidato, "Aku telah diangkat menjadi pemimpin kamu, tetapi tidaklah aku ini lebih baik daripada kamu. Orang yang lemah di antara kamu menjadi kuat di sisiku, sebab hak-haknya akan aku ambilkan dari yang kuat. Dan orang yang kuat di antara kamu, lemahlah dia di sisiku, sebab hak si lemah akan aku ambilkan daripadanya. Sekarang mari kita sholat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengatakan bahwa walau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, akan beliau potong juga tangannya. Di dalam surah Al-Ahzab diterangkan bahwa kalau istri-istri Rasulullah SAW berbuat jahat, hukumnya 2 kali lipat dari kejahatan yang dilakukan perempuan lain. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib berhadapan perkara dengan seorang Yahudi di hadapan Qadi Suraih. Qadi terlanjur memanggil beliau dengan gelarnya Abu Masan. Beliau tegur Qadi di dalam menghadapi 2 orang yang sedang berperkara. Satu, hendaklah samakan masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan. Kedua, hendaklah sama duduk mereka di hadapan Qadi. 3, hendaklah Qadi menghadapi mereka dengan sikap yang sama. 4, hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan. Kelima, ketika menjatuhkan hukum, hendaklah keduanya sama mendengar. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang perlu ialah menyamakan sikap kepada kedua orang yang tengah berperkara dan tidak diwajibkan menyamakan rasa hati. Mungkin ada di antara kedua mereka yang lebih dikasihi atau dipandang lebih benar, tetapi hal itu tidak boleh ditunjukkan dalam sikap, sebab itu bisa mengganggu akan jatuhnya hukum yang adil kelak. Kata beliau pula, sekali-kali tidak boleh diajar yang seorang menjawab pertanyaan supaya dia menang. Demikian juga orang yang diambil jadi saksi. Beliau mengatakan pula, yang mendakwa jangan diajar bagaimana cara mendakwa dan menuntut sumpah. Yang terdakwa jangan diajar bagaimana cara memungkiri dakwa atau bagaimana mengaku. Saksi-saksi jangan diajar bagaimana cara memberikan kesaksian atau tidak memberi kesaksian, karena semua itu bisa menyusahkan salah satu pihak yang sedang berperkara atau menyakitkan hatinya sehingga dia merasa tidak diadili, melainkan dizalimi, sebab hakim dirasakan berat sebelah. Malahan menurut Imam Syafi'i, meskipun hakim berkenalan baik dengan salah seorang yang sedang berperkara itu, namun selama berperkara dia tidak boleh menjamunya makan dan tidak pula boleh mengabulkan undangan jamuannya. Pendeknya, maksud hakim atau qadi ialah menyampaikan atau mengantarkan kebenaran ke tempat yang sebenarnya dengan tidak dicampuri oleh maksud-maksud lain. Soal-soal ini panjang lebar dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Sesungguhnya Allah dengan sebaik-baiknya menasehati kamu. Artinya menjadi pesan yang sebaik-baiknya lah daripada Allah kepada seluruh kaum beriman,
supaya kedua pedoman itu dipegang erat-erat, yaitu menyerahkan amanah kepada ahlinya dan menjatuhkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah mendengar lagi memandang. Didengar oleh Allah baik ketika kamu yang menerima perintah memusyawarahkan siapa yang patut memikul suatu amanah, maupun ketika kamu berjanji di dalam suatu amanah, atau ketika dua orang yang berperkara di muka hakim sedang terdakwa dan berjawab. Allah pun memandang bagaimana kamu melaksanakan tugas dan kewajibanmu masing-masing. Adakah yang memegang amanah setia menjalankannya? Atau adakah seorang hakim benar-benar menjatuhkan hukum yang adil? Bukan telinga dan mata manusia saja yang menyaksikan, tetapi lebih dari itu semua ialah pendengaran dan penglihatan Allah. Maka janganlah kamu berlaku sebagai umat yang telah menerima sebagian dari kitab tadi yang telah diisyaratkan pada ayat 53 di atas. Sampai disusun Allah menjadi pertanyaan, bagaimana kalau mereka berkuasa? Kalau mereka berkuasa sebesar biji jambu perawas pun, mereka tidak akan memberi kesempatan kepada manusia. Janganlah sampai demikian hendaknya kalau kamu, wahai kaum yang beriman, diberi Allah kesempatan memegang kekuasaan. Dengan menjaga yang dua itulah, yakni amanah dan adil, keamanan, keadilan, dan kemakmuran akan tercapai sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi. Seorang perempuan berjalan seorang diri dari Hiro atau dekat Irak di Mekah. Tidak ada yang mengganggu keamanannya. Oleh ahli-ahli dibagilah amanah itu kepada 3 bagian. Amanah hamba dengan Tuhannya, mengikuti suruh menghentikan tegah mencapai apa yang diridhoi Allah dan menyediakan segenap diri untuk mendekati Allah. Maka segala maksiat dan dosa adalah khianat kepada Allah. 2. Amanah terhadap sesama hamba Allah, termasuk menyampaikan pekirim kepada yang berhak menerima, menyimpan petaruh atau titipan sampai yang empunya datang meminta, menyimpan rahasia yang dipercayakan orang, menjaga silaturahim keluarga, ketaatan menjunjung tinggi undang-undang negara, termasuk pula di dalam amanah apabila pihak yang berkuasa dalam negara memelihara keamanan rakyat, dan termasuk juga amanah ulama memimpin ruhani orang banyak. Pelanggar undang-undang adalah pengkhianat. Pembuka rahasia negara kepada musuh adalah pengkhianat. Ulama-ulama yang membangkit masalah khilafiyah yang membawa fitnah dalam kalangan umat adalah pengkhianat. Di dalam ini termasuk juga memegang amanah rumah tangga, tanggung jawab anak dan istri, termasuk juga memegang amanah rahasia rumah tangga, rahasia suami istri. 3. Amanah insan terhadap dirinya. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, termasuk dalam ini amanah di dalam memilih mana yang muslihat untuk diri bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jangan mendahulukan kehendak syahwat dan angkara murka yang akan dapat membawa celaka. Termasuk juga menuntut ilmu pengetahuan yang berfaedah, bermata pencaharian, jangan menganggur. Ditambahkan lagi ialah menjaga kesehatan, berobat kalau sakit, menjaga diri ketika ada penyakit menular, misalnya dengan meminta suntik TZD kepada dokter atau tidak minum air mentah ketika kolera terjadi. Di dalam ayat ini didahulukan menyebut amanah daripada menyebut adil, karena amanahnya yang asli dalam jiwa manusia. Kalau amanah telah berdiri, tidaklah akan sampai terjadi tuduh menunduh, dakwa mendakwa yang sampai ke muka hakim. Maka banyaklah hadis yang mengenai amanah sebagai berikut. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada